Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nuria Sinta, NIM 1814040. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS pengembangan kurikulum. Bab yang pertama yaitu tentang sejarah perkembangan kurikulum dan ciri khasnya. Nomor 1 ada rencana pelajaran 1947. Dalam kurikulum ini memiliki ciri khas pendidikan karakter nasionalisme karena Indonesia ingin memperbaiki sistem pendidikan sebelumnya yaitu sistem kolonial. Dan harapannya agar pemuda di Indonesia memiliki karakter yang nasionalisme. Di dalam kurikulum 1947 ini ada dua hal pokok, yaitu yang pertama ada daftar pelajaran dan alokasi waktu, yang kedua ada pokok pembahasan pengajaran. Nomor 2 ada rencana pelajaran terurai 1952. Dalam kurikulum 1952 ini terdapat mata pelajaran yang terintegrasi dari kehidupan sehari-hari yang bernama Panca Pancawardana. Mata pelajaran Pancawardana ini ada 5, yaitu mata pelajaran moral, kecerdasan, artistik atau emosional, kemudian keterampilan dan jasmani. Yang ketiga ada rencana pendidikan 1964. Perbedaan yang menonjol di sini adalah pada kata kedua, yaitu pendidikan, di mana pada dua periode sebelumnya itu adalah rencana pelajaran, namun pada era 1964 menjadi rencana pendidikan. Yang keempat ada kurikulum 1975 yang memiliki ciri khas satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran dalam setiap kegiatan pembelajaran. Di antaranya tujuan instruksi umum atau TIU, kemudian tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Yang kelima ada kurikulum 1975 yang disempurnakan atau kurikulum 1984. Kurikulum 1984 ini bersifat content based kurikulum. Jadi banyak sekali mata pelajaran yang ditambahkan dan siswa menjadi subjek pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajarannya nanti itu seperti mengamati, mendiskusikan, mengelompokkan, dan mengevaluasi. Kemudian yang keenam ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 ini memiliki sifat objektif based kurikulum karena ada perbedaan pada nama jenjang sekolah. Jadi pada SMA menjadi SMU, kemudian SMP menjadi SLTP. Kemudian ada masa rezim Soeharto sehingga kurikulum 94 berubah menjadi suplemen kurikulum 1999 dengan penambahan mata pelajaran. Kemudian yang ketujuh ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Sesuai dengan namanya, kurikulum ini berbasis kompetensi. Jadi ada 3 unsur pokok yang harus ada, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai dengan proses pembelajaran, rincian indikator evaluasi untuk menilai kemampuan siswa, kemudian pengembangan pembelajaran. Yang kedelapan ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP di tahun 2006. Berdasarkan Permen nomor 24 tahun 2006 mengenai standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 yang membahas tentang standar kelulusan. Kurikulum ini lebih mengacu pada tubuh dan desentralisasi sistem pendidikan. Kemudian pemerintah menciptakan 2 kompetensi sebagai acuan, yaitu kompetensi dasar dan standar kompetensi, di mana guru diminta untuk membuat silabus dan evaluasi pembelajaran. Yang ke-9 ada kurikulum 2013. Perbedaannya dengan KTSP adalah penamaan standar kompetensi yang berubah menjadi kompetensi inti, di mana kompetensi inti ini mencakup 3 ranah, yaitu kognitif atau pengetahuan, psikomotor atau keterampilan, afektif atau sikap.
Nah, 3 ranah ini itu ada di semua mata pelajaran. Nah, mata pelajarannya itu bersifat terpadu atau tematik, sehingga output siswa yang diinginkan nantinya bersikap kreatif, inovatif, produktif, dan efektif. Jadi bab yang kedua yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis. Yang pertama ada filosofis. Jadi manusia itu dibagi jadi 4. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individu. Dalam perspektif guru dan siswa, guru adalah sosok yang profesional yang mampu memfasilitasi minat dan bakat siswa. Sedangkan siswa adalah seseorang yang terfasilitasi minat dan bakatnya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Eh, jadi guru itu nggak bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional sendirian. Oleh karena itu, dia bersama rekan-rekan guru lainnya membuat suatu organisasi yang bernama MGMP. Sedangkan kalau siswa bisa melatih skill sosialnya dengan cara mengikuti organisasi seperti pramuka, OSIS, atau ekstrakurikuler lainnya. Kemudian manusia sebagai susila, yaitu guru dan siswa harus bisa menaati norma dan nilai-nilai yang berlaku. Yang keempat adalah manusia sebagai makhluk religi, yaitu guru dan siswa bisa mentoleransi keberagaman agama yang ada di Indonesia. Yang kedua ada sosiologis. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek sejarah. Jadi untuk pembuatan kurikulum, memperbarui kurikulum itu tidak terlepas dari kurikulum sebelumnya. Jadi tetap kita berkaca pada kurikulum sebelumnya. Kemudian yang kedua ada aspek geografi. Pembuatan kurikulum tentunya disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian aspek ekonomi, ada konsumen dan ada produsen. Singkatnya, guru itu adalah produsen. Guru itu yang merancang sebuah pembelajaran sehingga menarik siswa untuk belajar. Sedangkan siswa itu adalah konsumen, penerima pembelajaran tersebut. Kemudian ada aspek politik, yaitu kebijakan baik dari Menteri Pendidikan hingga keputusan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian ada aspek antropologi, yaitu setiap daerah memiliki kebiasaannya masing-masing sehingga suatu pembelajaran tentunya memiliki teknik yang berbeda. Misalnya pembelajaran gotong royong di daerah pegunungan tentu memiliki teknik yang berbeda dengan gotong royong di daerah pesisir. Kemudian ada aspek sosiologi, yaitu strata sosial. Kita nggak bisa melepas pemikiran dan emang faktanya begitu. Kalau misal kita punya jabatan lebih tinggi atau punya kehidupan yang lebih makmur, pasti kita punya fasilitas yang lebih baik, yang lebih memadahi dan lebih nyaman untuk digunakan. Yang ketiga ada psikologis. Di dalamnya ada dua, yaitu behaviorism sama humanism. Behaviorism itu adalah penghargaan dan hukuman. Biasanya ini diterapkan di sekolah-sekolah kejuruan sama militer. Jadi siswanya nggak bisa naik kelas kalau dia belum menuntaskan beberapa mata pelajaran tertentu. Sedangkan humanism adalah artinya manusia itu punya kemampuan masing-masing. Jadi kita tuh nggak bisa menyeragamkan pembelajaran, menyeragamkan pendidikan. Kita nggak bisa pukul rata orang yang ada di Papua itu bodoh karena nggak bisa atau nggak menguasai matematika, karena itu bukan keharusan di daerah Papua. Dia bakal lebih dihargai apabila dia bisa atau dia handal dalam berburu, karena emang daerahnya seperti itu untuk bisa bertahan hidup kayak gitu. Yang bab ketiga yaitu representasi kurikulum di masa depan. Ada synchronous learning dan asynchronous learning. Yang pertama, synchronous learning itu adalah secara langsung dan ada peran guru. Jadi guru di sini masih turut membimbing siswa-siswanya. Nah, di synchronous learning ini dibagi jadi dua, yaitu secara langsung dan secara virtual. Yang secara langsung ya kayak kita waktu dulu semester 1, 2, dan 3, yaitu dengan di kelas
ada mahasiswa, ada dosen kayak gitu, jadi langsung. Sedangkan yang virtual seperti di WhatsApp, grup WhatsApp diskusinya, atau di Zoom atau di Google Meet. Yang kedua ada asynchronous learning, yaitu secara tidak langsung dan tidak ada peran guru. Di sini juga dibagi dua, yaitu self directed dan collaborated. Yang self directed yaitu eh, kemampuan siswa untuk mengembangkan pengetahuannya secara mandiri. Jadi misalnya saya penasaran sama pembuatan puding gyukaku nih. Terus saya search sendiri di Google sama di YouTube gimana caranya bikin, sampai akhirnya saya bisa berhasil bikin puding gyukaku sendiri. Yang kedua ada collaborated, yaitu siswa mengembangkan pengetahuannya melalui kelompok yang dibuatnya. Jadi misalnya saya ini belum berhasil nih bikin puding gyukaku, akhirnya saya telepon teman saya, ini gimana cara bikin puding gyukaku yang baik dan benar gitu. Terus dia memberi saran, iya kamu kalau bikin puding gyukaku itu pakai gula aren. Terus ada lagi yang nyautin, iya kamu kalau bikin puding gyukaku manasin gulanya itu di suhu 100 derajat celcius. Terus ada lagi yang nambahin, iya jangan lupa ntar kalau udah matang itu dimasukin ke lemari pendinginnya selama 1 hari kayak gitu. Akhirnya saya dapat pembelajaran itu dari teman-teman saya, dan akhirnya saya bisa bikin puding gyukaku berkat saran-saran teman saya kayak gitu. Yang keempat ada makna surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Poin pertama, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Prinsip efisien adalah ketepatan waktu dan tenaga. Jadi guru nggak perlu lagi bikin RPP yang berlembar-lembar, menghabiskan waktu yang panjang. Jadi sekarang guru itu lebih simpel gitu, jadi guru nggak kewalahan lagi dalam menyusun RPP. Yang kedua ada prinsip efektif, yaitu berorientasi pada hasil akhir atau tujuan nasional. Guru dapat menyusun RPP secara fleksibel, jadi guru bisa mengembangkan, bisa memodifikasi RPP sesuai yang dia mau, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada proses berorientasi pada murid yang menjadikan siswa menjadi aktif. Aktif di sini maksudnya itu aktif dalam pembelajaran ya, kayak bertanya, aktif menjawab, aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Poin kedua yaitu terdapat 3 komponen inti yang harus ditulis dalam RPP. Yang pertama ada kompetensi komponen yang pertama ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Poin ketiga, guru bebas merancang RPP secara mandiri dengan bertumpu pada keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Poin keempat, guru dapat menyusun RPP berdasarkan poin pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima yaitu rancangan pembelajaran sesuai dengan surat edaran Mendikbud. Di sini saya memakai RPP kelas 5, temanya organ gerak hewan dan manusia, tema 1, subtema manusia dan lingkungan, subtema 2, pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Di sini saya sudah tuliskan kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian saya tuliskan deskripsi kegiatan, dahuluan, kemudian isi seperti langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti apa, kemudian penutup berupa penguatan materi dan pemberian tugas, dan kemudian di sini adalah penilaiannya dengan keterampilan proses sains. Jadi di sini siswa tugasnya melakukan pengamatan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila artikulasi saya kurang jelas. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.